Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juwita Sari, NIM 230102100084. Wa fi hadhil fursatit thayyibah uridu an atakallamu qiraatil hadits tahtal mawdu' af'alu bi khair waghfiru ba'dikumul khair, yang memiliki arti, di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang bertemakan berbuat baik dan saling memaafkan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu tarhamu waghfiru yaghfirullahu lakum wailul lil akma'il qaul wailul lil musarrin alladzi yusiru mahum ma yaf'alun, yang memiliki arti, berikanlah kasih sayang, niscaya engkau akan disayangi. Berilah maaf, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Celakalah bagi orang-orang yang tidak memperhatikan aturan syariat dan tidak beradab dengan adab-adab syariat. Diambil dari hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ini adalah salah satu hadis sahih yang disahihkan oleh Al-Albani dan Al-Adabul Mufrad. Jadi sebelum saya menjelaskan isi hadis yang saya bawakan tadi, ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang saya bawakan saat ini. Temanya adalah berbuat baik dan saling memaafkan. Di saat kapan sih memaafkan itu adalah salah satu perbuatan yang terpuji? Memaafkan itu perbuatan terpuji ketika seseorang disakiti oleh orang lain, tapi memilih untuk bersabar, tentunya lalu memaafkan kesalahan yang telah diterimanya oleh orang lain, namun sesungguhnya ia berhak ataupun mampu membalasnya, namun enggan untuk membalasnya, dan kemudianlah memilih untuk memaafkannya. Dan itu disebutkan salah satu perbuatan terpuji yang bisa saya sebutkan itu tadi. Nah, kemudian kita harus tahu, memaafkan adalah perbuatan yang mulia. Ketika seseorang disakiti orang lain, tetapi ia mampu bersabar dan memilih untuk memaafkannya, padahal sesungguhnya ia mampu untuk membalasnya. Dan inilah gangguan-gangguan yang sering kita ketahui ya di kehidupan sehari-hari. Contoh bentuk-bentuk gangguan yang kita terima ketika dikatakan mendapatkan perbuatan yang tidak semestinya oleh orang lain, itu seperti cacian, makian, seperti perampasan hak, dan masih banyak yang lain. Memang sebuah kewajaran ketika kita menuntut haknya dengan membalas orang lain. Kita diperbolehkan membalas kejelekan orang lain, seperti orang lain itu menjelekkan kita atau kita menerima perbuatan yang tidak semestinya oleh orang lain. Namun alangkah mulia dan baik akibatnya kita menerapkan sikap saling memaafkan itu tadi, dengan tidak membalas apapun sesuai perbuatan yang kita terima itu. Kemudian masuk ke penjelasan hadis. Ada beberapa poin-poin yang bisa kita ambil ketika kita paham mengenai hadis yang saya bawakan itu tadi, di mana orang yang berakal hendaknya ia menguatkan jiwanya dengan memaafkan orang lain dan tidak membalas keburukan dengan keburukan lagi. Namun orang-orang yang berjiwa besar akan hanya mengharapkan ridha Allah semata dan beranggapan bahwa ketika kita memaafkan orang lain, Allah akan maafkan dia, Allah akan ampuni dia. Dan bagi orang-orang yang berjiwa besarlah akan memilih ridha Allah dibandingkan kekecewaan hati, kepuasan hati ketika kita merasa kesal kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwa salah satu orang yang berjiwa besar dan kekuatan imannya itu juga besar. Jadi hikmah yang paling bisa kita ambil dari hadis yang saya bacakan tadi, marilah kita sebagai umat Islam bisa berbuat baik dan saling memaafkan ketika kita merasa sakit, ketika kita merasa sakit hati kepada orang lain, janganlah membalasnya dengan keburukan pula. Jadi bisa kita menerapkan
apa yang bisa kita ambil dari hadis di sini, yaitu berbuat baik dan saling memaafkan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.